suka sedih ya. Ya Allah, setidak menarik itukah ngasih modal, beliin tiket, pas nyampe di Hong Kong ternyata janjian sama wanita lain. Halo teman-teman, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Narsi Channel. Pagi ini aku lagi bikin ini, apa namanya, getuk lindri. Tinggal dikukus aja, ya lumayan buat sarapan. Karena kalau dimakan gitu aja tuh nggak, kurang berselera ya. Kalau dibikin begini kan ada manis-manisnya. Bahan-bahannya simple banget guys, cuman ubi sama tepung ketan, sama SKM, sama margarin, kemudian gula dan juga vanila. Ini daripada ubi nggak kemakan ya teman-teman. Aku tadi pakai gula sedikit sih karena ubinya tuh udah manis banget. Masih kebagian KFC promo guys. Kardusnya sampai pletot-pletot ya guys, karena aku beli ini sekalian belanja sayur. Masya Allah. Jadi ini tuh promo $50 dapet 6 potong teman-teman. Iya beneran 6 potong. 6 potong tapi kecil-kecil ya, akal-akalannya penjual. 6 potong di gambarnya tuh kayak gede-gede banget, tapi ya jelas beda ya. Itu kecil-kecil banget potongannya tuh. Ini tuh air kelapa guys. Kalau mukbangnya ala-ala Mbak Novia Hap-Hap tuh gimana gitu guys. Ininya dibikin kungfu dulu. Aku tuh suka kalau lihat Mbak Novia mukbang tuh. Punya ciri khas tersendiri. Ciri khasnya tuh nampan terbang kalau awal-awal pembukaan video tuh. Kemarin diet 2 minggu nggak makan olahan tepung, minyak total nggak makan, terus manis juga enggak, gula tuh enggak, tapi dapat manis sih. Ubi tuh manis banget, terus makan jeruk juga manis, makan buah tuh manis. Nah gara-gara dibawa diet kok bibirnya bukan malah sembuh, malah tambah parah. Akhirnya aku beli ngamuk ya, mumpung lagi ada promo juga sih guys. Di sini siapa yang suka nonton YouTube-nya Miss Yuni? Miss Yuni TKW Hong Kong. Aku biasanya tuh nontonnya tuh Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, terus RJL 5, Ustadz Fajar. Udah 4 itu biasanya. Belakangan gue mulai suka itu YouTube-nya Miss Yuni. Kemarin ada yang curhat, katanya dia tuh modalin suaminya, suami baru belum punya anak itu, dibeliin mobil, dibeliin truk, terus suaminya disuruh jalan-jalan ke Hong Kong. Majikannya tuh baik, tidurnya di rumah majikan, jadi suaminya dibikinin paspor, terus diundang ke sini, dibeliin tiket, dia yang beliin tiketnya. Nah awalnya sih bener tuh, awalnya bener. Nah kesini yang keberapa kali gitu ya, dia yang beliin, dia yang ngasih modal, dia yang beliin tiket. Pas nyampe di Hong Kong kan otomatis si istri kan nggak bisa setiap hari nemenin kan, namanya orang istri kan kerja. Nah dianya tuh entah alasan apa ternyata janjian sama wanita lain, tidur gitu, tidur sama TKW lain. Jadi himbauan buat para TKW nih ya, kalau janjian sama laki-laki tuh coba ditelusuri dulu si laki-laki ini gimana datang ke Hong Kong tuh, historinya tuh gimana, terus statusnya tuh apa. Jangan kayak orang kehausan gitu ya, kayak sawah kekeringan diairin seneng banget gitu. Kasihan kita nih, sama-sama perempuan ya.
Itu bener, emang laki-laki tuh memang kurang ajar sih ya. Udah dimodalin, udah dibeliin tiket, suruh kesini ketemuan sama istrinya. Dan parahnya, mobil sama mobil truknya itu udah dijualin semua sama suaminya. Yang sama istrinya suruh buat usaha gitu. Si istri ini belum pernah makan uang dari mobil sama truk itu loh. Udah dijualin semua katanya. Itu tuh mengingatkan kisah aku banget, sumpah. 80% itu tuh kisah aku banget. Bener. Makanya udah pilihan terbaik aku tuh menjauh. Di WA kan ada yang nanya, URC katanya bibirnya nggak sembuh-sembuh, jidatnya nggak sembuh-sembuh, ada hubungannya nggak sama suami? Aku bilang aku nggak mau berpikir ke situ sih. Aku punya Allah gitu aja. Ya kalau dia ngapa-ngapain aku, dia kesel apa? Yang harusnya kesel kan aku, yang ditipu kan aku. Udah habis 2 potong guys, aku nggak mau ngabisin semuanya ya, karena nantinya aku masih mau makan nasi. Masih ada 4 potong buat awet-awetan, biar majikan pulang kulkasnya jangan kosong. Ini mesin penyedot asap ya teman-teman, penyedot uap masakan. Udah aku cuci, kata majikan sih nggak usah dicuci sering-sering gitu, 6 bulan sekali aja. Ya daripada nganggur ya. Udah aku cuci. Bosen gak sih teman-teman lihat vlog aku yang gini-gini aja? Aku tuh setiap hari mikir loh, bikin vlog apa yang menarik itu. Aku tuh takut kalian bosen, pengen menampilkan yang terbaik, tapi aku bisanya cuman begini. Ya buat dokumentasi aja nanti kalau aku udah pensiun ya. Ini loh aku waktu di Hong Kong kerjanya kayak gini. Ini aku kukus selama 1/2 jam ya teman-teman, udah cukup, udah mateng. Nah nanti kalau baru keluar dari pengukusan ini masih lembek, tapi kalau udah dingin dia itu mulai mengeras. Nanti dipotong-potong kalau udah dingin, terus dikasih taburan kelapa. Ini tuh enak, lembut, kenyal, gurih, manis. Nah kalau tadi makan ayam itu aku hitung makan siang ya, 2 potong gak pakai nasi. Nah ini aku makan malamnya ya teman-teman, ada nasi lengko khas Cirebon. Cuman ini kurang kerupuk sama sambal karena aku lagi gak berani makan sambal. Dan untuk kerupuk sendiri emang lagi gak ada ya. Aku mau cerita ya teman-teman. Jadi aku punya seorang temen, dia itu pinjam sama majikan 30.000 atau setara gaji 6 bulan. Nah dia akan cicil setiap bulannya itu 3.000, berarti selama 10 bulan dia akan mencicil. Ternyata baru dibayar 2 kali cicilan, nenek yang dia rawat itu meninggal dunia teman-teman. Nah di rumah itu selain ada nenek juga ada kakek, tapi pembantunya tuh ada 2. Yang dia pegang itu nenek yang meninggal itu. Nah kemudian kan dia masih punya hutang tuh sama majikan. Entah gimana ceritanya ya teman-teman. Tapi katanya sih majikannya tuh karena hutang itu ya, jadinya mempertahankan dia gitu. Ini pelajaran buat kita ya teman-teman. Jangankan sama bank ya yang ada bunganya, sama majikan pun kalau bisa sih menghindari yang namanya hutang ya. Ya udah sih kemampuan kita sebulannya segini, ya kita kompromi sama diri sendiri lah, berdamai dengan keadaan seberapapun butuhnya ya. Percayalah kalau kita nggak minjem tuh semua akan baik-baik saja, kehidupan akan tetap berjalan gitu ya. Nah kalau kayak gini kan ya repot diri sendiri kan. Kalau aku jadi dia ya, di posisinya dia, aku wah pasti nggak enak banget itu ya, karena kan yang kita jaga udah nggak ada gitu. Terus kan ya secara nggak, walaupun majikan nggak ngomong kan majikan udah nggak butuh kan sama dia gitu. Tapi akhirnya dia dipertahankan karena dia masih punya hutang itu loh teman-teman. Makanya hindarilah hutang, hiduplah sesuai dengan kemampuan aja lah gitu teman-teman. Aku lagi itu ngupload video teman-teman.
sambil balesin komentar ini. Habis sholat sekalian nanti lepasnya, dingin soalnya. Sekarang jam berapa ya? Jam 12 malam ini tuh teman-teman. Aku sholat isya terus ngaji, terus lupa waktu, tahu-tahu nengok jam lah udah jam 12. Kadang-kadang tuh nge-YouTube tuh males gitu teman-teman. Malesnya apa? Nguploadnya tuh susah. Kalau di kamar aku kan nggak ada wifi ya. Nah kalau nggak pakai wifi tuh nggak bisa. Nah wifi-nya tuh ada di sini. Yang bisa alhamdulillah, tapi itu lama banget gitu teman-teman. Satu video yang 15 menit itu bisa kadang-kadang 1 jaman lah. Nah kalau mau cepet tuh bisa di MTR, wifi-nya MTR itu ya cepet itu tuh paling ya 8 menit, 10 menit, ya nggak nyampe sih. Ya, cuman masa kita setiap hari harus ke MTR kan, males banget kan, apalagi dingin gitu kan. Makanya kadang-kadang tuh udah males gitu. Dulu aku pakai HP Android malahan enak ya, ngupload tuh pakai kuota aja tuh jadi. Nah semenjak pakai iPhone tuh malahan menurut aku malah susah ngupload videonya tuh ya, harus pakai wifi. Terus nggak tahu apa masalahnya ya, wifi rumah tuh lama banget gitu. Makanya dibela-belain sampai jam 12 karena nanti kan kalau majikan udah ada di rumah mungkin agak sibuk gitu, jadi mumpung majikan belum datang, aku pikirnya tuh gitu. Makanya kalau view-nya anjlok banget tuh kadang-kadang tuh suka sedih ya. Ya Allah, setidak menarik itu kah? Emang kalau aku ngevlognya jalan-jalan itu ya rata-ratanya view-nya tuh mentah. Pada nggak suka kalau aku jalan-jalan tuh kayaknya. Sukanya tuh aku ngoceh-ngoceh nggak perluan. Ya oke teman-teman, videonya aku akhiri dulu ya, supaya durasinya nggak kepanjangan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih buat yang selalu support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.